Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Surwanti dari Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penyandang disabilitas dan perkembangan pendekatan penanganannya. Sebagai kita ketahui bahwa penyandang disabilitas itu adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang dalam jangka waktu yang lama, sehingga berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan mereka dalam berpartisipasi di dalam masyarakat. Pada umumnya, karakteristik penyandang disabilitas mereka rata-rata tinggal di rural area dan rata-rata berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi dan sosialnya serta kesehatannya rendah, tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga kondisi inilah yang menjadikan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu banyak juga yang masih mengalami hambatan psikologis sehingga mereka merasa takut, malu, tidak percaya diri untuk bermasyarakat. Dan kita ketahui juga masih banyak mereka yang mengalami hambatan sosial, ya. Belum banyak masyarakat yang bisa menerima mereka, masih adanya diskriminasi di lingkungan keluarga dan juga hambatan arsitektur sehingga mereka mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan perkembangan penanganan penyandang disabilitas di Indonesia, ini kita bisa membagi dalam 4 perkembangan. Yang pertama yang kita sebut dengan charity approach atau pendekatan karitatif, yang kedua dengan medical approach atau pendekatan medis, dan yang ketiga adalah social approach atau pendekatan sosial, dan yang keempat adalah pendekatan hak asasi manusia atau human rights approach. Apa perbedaan dari masing-masing pendekatan tersebut? Yang pertama, pendekatan karitatif. Pendekatan karitatif ini adalah cara melihat penyandang disabilitas adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun, ya. Mereka dalam kondisi yang tragis. Oleh karena itu, cara penanganan penyandang disabilitas adalah dengan memberikan bantuan. Mereka cukup diberikan bantuan uang dan tidak memperhatikan hal lainnya. Lalu siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan penanganan penyandang disabilitas dalam hal ini? Mereka adalah lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan yang program-programnya adalah pendekatan karitatif. Yang kedua adalah pendekatan medis. Pada pendekatan medis ini, melihat penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kesehatan yang kurang baik. Mereka yang dipandang sebagai orang yang sakit. Oleh karena itu, cara penanganan berdasarkan pendekatan ini adalah penyandang disabilitas itu harus mendapatkan bantuan medis, harus diberikan pengobatan, harus dilakukan rehabilitasi medis untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, berdasarkan pendekatan ini, siapa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap penyandang disabilitas? Dalam hal ini, mereka yang punya kewajiban itu adalah dokter atau otoritas kesehatan. Kalau di pemerintahan tentunya adalah merupakan kewajiban dari Kementerian Kesehatan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sosial. Pada pendekatan sosial ini, melihat penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami hambatan sosial. Mereka tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga penanganan penyandang disabilitas di sini adalah menghilangkan hambatan lingkungan sosial, ya, termasuk di sini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa menerima penyandang disabilitas. Sehingga yang punya kewajiban berdasarkan pendekatan ini adalah khususnya kalau di pemerintahan adalah Kementerian Sosial.
Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan hak asasi manusia. Berdasarkan hak asasi manusia, ini melihat penyandang disabilitas adalah sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka punya hak-hak asasi sebagaimana orang lain. Ya, mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan, mereka punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, mereka punya hak untuk mendapatkan kesehatan, dan mereka juga mempunyai hak untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, cara penanganan berdasarkan pendekatan ini tentunya adalah memberikan kesempatan penyandang disabilitas itu untuk mendapatkan haknya. Karena persoalan penyandang disabilitas ini adalah multisektoral, maka yang memiliki kewajiban untuk menangani penyandang disabilitas ini adalah semua sektor, ya. Kalau ada di pemerintahan, ya ini ada semua kementerian yang ada di pemerintahan, atau kalau di daerah ya semua organisasi pemerintah daerah yang ada. Tidak hanya kewajiban dari dinas sosial saja, tidak hanya kewajiban dari dinas kesehatan saja, dan bukan dari lembaga karitatif saja, tapi semua memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas. Kalau kita bicara hukum, landasan hukum tentang penanganan penyandang disabilitas, sudah banyak produk-produk kebijakan baik di tingkat internasional, di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Seperti kita ketahui, di tingkat internasional yang menjadi rujukan di dalam penanganan penyandang disabilitas adalah UNCRPD, United Nations the Rights of Person with Disability. Atau kalau kita bicara di tingkat nasional, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, adalah Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Dan di berbagai daerah di Indonesia ini telah memiliki berbagai perda tentang disabilitas. Di samping itu juga ada berbagai kebijakan yang mendukung untuk penanganan penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 yang merupakan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 2011 yang merupakan pengesahan tentang Konvensi UNCRPD, atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, dan beberapa peraturan perundangan yang lain yang sudah kita miliki. Jadi siapa sebenarnya yang punya kewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas? Yang pertama tentunya pemerintah, dan juga tidak luput masyarakat ini juga punya kewajiban, ya, sehingga akan tercipta community based inclusive development, yaitu pembangunan untuk semua pada multisektoral, multi stakeholder, dan tentunya multi level, ya, baik nasional maupun daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyandang disabilitas dan berbagai pendekatan penanganannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.